Belajar itu harus berani, berani lawan rasa malas, berani salah, berani coba hal-hal baru, karena ilmu seperti cahaya yang menerangi kehidupanmu. Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Bu Devi di channel Devilia Kontesa. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa dapat menyebutkan bagian-bagian tumbuhan, dan yang kedua siswa dapat menjelaskan setiap bagian dengan benar. Nah, sekarang coba kalian amati tumbuhan tomat ini. Ada 4 bagian utama. Yang pertama yang berada di bawah tanah adalah akar. Yang kedua adalah batang. Sedangkan bagian yang ketiga disebut bunga. Dan bagian yang terakhir adalah buah. Kita akan belajar 4 bagian ini. Dimulai dari akar terlebih dahulu. Bagian-bagian dari akar. Pangkal akar terletak persis di bawah tanah. Kemudian ada cabang akar, percabangan pada akar. Dan yang ketiga rambut akar, yaitu akar-akar halus yang tumbuh di sekitar cabang akar. Kemudian bagian yang terakhir yaitu ujung akar. Di dalam ujung akar terdapat tudung akar yang melindungi akar ketika menusuk ke dalam tanah. Nah, sekarang fungsi akar. Yang pertama, menancapkan tumbuhan ke dalam tanah. 2, menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Dan yang ketiga, sebagai tempat menyimpan makanan. Berdasarkan bentuknya, akar dibedakan menjadi akar tunggang dan juga akar serabut. Akar serabut terdapat pada tumbuhan monokotil. Ukuran akar relatif kecil, tumbuh pada pangkal batang. Bentuknya menyerupai serabut dan kurang kuat. Contohnya yaitu pada tanaman jagung, padi, dan juga kelapa. Kemudian akar tunggang pada tumbuhan dikotil, mempunyai akar pokok yang kuat. Akar pokok memiliki cabang, rambut akar, dan juga ujung akar. Akar tunggang contohnya yaitu pohon mangga, pohon apel, kemudian sayuran seperti wortel, kentang, maupun tomat. Ada beberapa tumbuhan yang memiliki akar khusus. Contohnya, 1. Akar tunjang, akar yang tumbuh pada batang dan berbentuk ke segala arah. Akar ini seolah-olah menunjang atau memperkokoh batang. Contohnya akar pada pohon pandan dan juga pohon bakau. 2. Akar nafas, yaitu akar yang merupakan cabang dari akar tumbuhan. Tumbuhnya ke atas atau di permukaan tanah. Berguna untuk keluar masuknya udara. 3. Akar gantung, akar yang tumbuh pada bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Kemudian akar tersebut menggantung di udara. Contohnya yaitu akar pada pohon beringin. 4. Akar pelekat. Akar pelekat tumbuh pada bagian batang. Akar tersebut berguna untuk menempelkan tumbuhan pada kayu, tembok, maupun tumbuhan lain. Contohnya akar pada tumbuhan sirih dan juga lada. Bagian tanaman yang kedua yaitu batang.
Batang adalah sumbu tumbuhan yang menopang daun, bunga, dan buah. Batang mempunyai kegunaan. Yang pertama yaitu sebagai tempat tumbuh daun, bunga, dan buah. Yang kedua sebagai pengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Dan yang ketiga sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya ketika rambat. Ada 3 jenis batang, yaitu batang berkayu. Ciri-cirinya, teksturnya lebih keras, bisa tumbuh semakin tinggi dan besar. Umurnya panjang, bisa dimanfaatkan jadi alat perabotan seperti meja dan kursi. Contohnya pohon mangga, jati, dan jambu. Yang kedua, batang rumput. Cirinya, teksturnya lunak, punya ruas yang jelas, dalamnya berongga. Contohnya padi dan jagung. Dan yang ketiga, batang basah. Teksturnya lunak, banyak mengandung air, tidak bisa tumbuh tinggi. Contohnya enceng gondok, bayam, dan juga keladi. Bagian selanjutnya yaitu daun. Daun memiliki bagian-bagian. Yang pertama ujung daun. Kemudian yang kedua tepi daun, yang ketiga adalah helai daun, dan yang keempat tulang daun. Bagian paling akhir yaitu tangkai daun. Daun biasanya memiliki warna hijau. Nah, warna hijau pada daun disebut klorofil, zat warna hijau alami. Selain itu ada beberapa warna lain. Yang pertama zat warna jingga yaitu karotenoid. Kemudian zat warna kuning adalah tanin. Dan zat warna merah keunguan disebut antocianin. Fungsi daun sebagai tempat fotosintesis, sebagai organ pernafasan, tempat transpirasi, dan alat reproduksi vegetatif. Bagian selanjutnya yaitu bunga. Struktur dari bunga. Yang pertama yaitu kepala putik. Nomor yang kedua tangkai putik. Nomor 3 yaitu dasar putik. Selanjutnya nomor 4 disebut kepala sari. Nomor 5 disebut tangkai sari. Dan nomor 6 adalah mahkota bunga. Nomor 7 kelopak bunga. Dan yang terakhir adalah tangkai bunga. Putik yaitu alat kelamin betina dan benang sari adalah alat kelamin jantan, berguna untuk perkembangbiakan. Mahkota bunga yaitu bagian bunga yang indah, biasanya menarik perhatian serangga. Sedangkan kelopak bunga yaitu untuk melindungi bunga ketika masih kuncup. Tangkai bunga yaitu bagian yang menghubungkan antara batang dan juga bunga. Bunga berfungsi sebagai alat reproduksi. Nah, biasanya melalui proses penyerbukan, yaitu proses melekatnya benang sari ke kepala putik dan biasanya dibantu oleh serangga seperti kupu-kupu maupun lebah. Bagian yang terakhir yaitu buah. Setelah proses penyerbukan di bunga, terjadilah proses pembuahan yang menghasilkan buah. Buah adalah hasil akhir dari penyerbukan. Bagian-bagian dari buah itu sendiri, yang pertama yaitu exocarp, lapisan kulit luar. Kemudian mesocarp, lapisan yang berserat atau berdaging. Dan yang terakhir endocarp, lapisan dalam, berbatasan dengan biji. Nah, anak-anak, itu tadi materi tentang bagian-bagian dari tumbuhan. Ada akar, batang, daun, bunga, dan juga buah. Masing-masing bagian memiliki fungsi yang sangat penting. Untuk itu, kita harus merawat tumbuhan dengan baik. Cukup sekian materi dari Bu Devi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
Nah, demikian video kali ini. Silahkan like, komen, share, dan subscribe jika kalian suka.